biayanya habis berapa sih kan gitu. Saya akan rincikan materialnya, untuk berapa habisnya nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Salam petani Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Masih bersama saya Bradion Samudra. Sekarang saya ada di alun-alun Kota Malang tuh Masjid Agung Kota Malang. Nah, di sini saya akan membahas salah satu yang sering benar ditanyakan, yaitu tentang permodalan. Jadi yang akan kita bahas permodalan dalam skala satu yang cukup untuk satu paket, yaitu 5 meter dengan lebar 5 meter, panjang 14 meter. Nah, biayanya habis berapa sih kan gitu. Sebenarnya ini sering saya jawab, tapi saya harus tahu dulu teman-teman itu akan menggunakan konstruksi apa, kayu, bambu, atau baja ringan. Nah, untuk yang mau kita bahas di video ini dengan menggunakan bambu saja ya. Nanti untuk hal-hal lain bisa menyesuaikan lah kebutuhan dan berapa budgetnya. Yang jelas yang pertama, dengan menggunakan bambu kita akan habis berapa. Saya akan rincikan materialnya, untuk berapa habisnya nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Karena di setiap daerah itu rata-rata harganya tidak sama, baik itu paralonnya atau bambunya atau tenaga kerjanya. Tapi yang jelas untuk material-material yang dibutuhkan, yang pertama adalah bambu pastinya. Bambu itu kita membutuhkan kurang lebih 60 batang. 60 batang untuk greenhouse-nya. Itu belum raknya. Nah, untuk greenhouse-nya kita butuh 60 batang. 60 batang, setelah itu kita butuh plastik UV untuk atapnya, itu 18 meter. Setelah itu kita butuh tali. Biasanya saya pakai drip, selang drip pertanian itu untuk talinya. Itu menyesuaikanlah secukupnya. Antara 3 kotak untuk semua kebutuhan itu. 3 kotak selang drip. Nah, setelah itu paku juga secukupnya. Dan selanjutnya adalah yang dibutuhkan adalah paralon. Paralon untuk 3 in warna putih, cari yang paling murah. Itu kurang lebih 60 batang. 60 batang. Setelah itu paralon setengah in kita butuh 8 batang. Nah, selanjutnya kita butuh pompa 2 unit. 1 di persemaian dan 1 di pembesaran. Nah, selanjutnya kita butuh keni L ya, keni L untuk setengah in itu kita butuh 2 unit. Setelah itu T-nya kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita butuh 8 unit keni T. Nah, itu sudah kebutuhan untuk budidayanya. Selanjutnya untuk raknya, kita butuh rak itu ketinggiannya 80 cm untuk di depan. Yang di belakang kalau 3 sambung itu akan ketinggian di 5,5 cm. Jadi kemiringannya antara depan dan belakang itu selisihnya 25 cm. Untuk lubang tanamnya itu dari as, lubang per lubang itu adalah 18 cm. Dan untuk paralon dari as ke as adalah 18 cm juga. Nah, nanti di rak itu yang 10 lajur paralon kurang lebih akan di 180 cm kebutuhannya lebar. Nah, untuk yang 5 cm agar lebih efektif tempatnya, kita bikin mepet di tiang paling pinggir itu 5 lajur, mepet di tiang paling pinggir itu 5 lajur. Setelah itu di tengah-tengah rak utuhnya itu kita buat 10 lajur. Jadi ada 2 jalan. Yang jalan pertama bisa untuk yang 5 sampai, dan untuk sebelahnya jadi yang 10 kita nyampe 5. Nanti untuk yang 5 kita dari jalan yang sebelah sana. Ada kok di video-video saya yang lain, ada bentuk bagaimana susunannya. Nah,
Setelah itu nanti biaya tenaga untuk pembuatannya. Kalau biaya untuk tenaga pembuatannya ya karena ya itu tadi setiap daerah beda. Yang jelas hal-hal tersebut tadi yang dibutuhkan untuk kebutuhan Anda dalam modal pertama untuk hidroponik. Nah, setelah itu kita anggap bangunan tersebut atau greenhouse dengan media tanam tersebut kita anggap saja habis 8 juta. 8 juta itu nantinya kapan akan kembali? Caranya seperti ini. Jadi 8 juta itu nanti akan kita bagi 20. Kenapa 20? Karena perkiraan kita greenhouse itu masa aktifnya atau kita gunakan itu selama 2 tahun, dan 2 tahun itu kurang lebih 20 kali panen. Makanya 8 juta kita bagi 20. Nah, berarti berapa? Ternyata satu pembagiannya adalah 400.000. Jadi setiap tanam kita potong 400.000 untuk mengangsur biaya pembuatan greenhouse, dan kita potong modal paket budidayanya, dan kita tambahkan listriknya. Setelah itu modal disisihkan, sisanya adalah yang bisa kita gunakan. Jadi seperti itu metodenya untuk mengembalikan modal. Jadi kita bikin greenhouse untuk kita sewa. Jadi jangan langsung kita mau ambil modal secepat mungkin, karena itu nanti akan berat. Karena perjalanannya masih panjang, jadi bisa kita cara seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk kondisi permodalan sendiri dalam sekali setiap tanam itu kita hanya menghabiskan paket biasa itu 725.000. Setelah itu ditambah listrik selama budidaya itu kurang lebih ya 25.000 lah. Setelah itu insektisida. Jadi nanti semuanya itu kalau tanpa ongkos kirim itu tidak lebih dari 1 juta. Dan rata-rata untuk satu greenhouse dengan ukuran 5 kali 14 itu akan menghasilkan 1,5 sampai 2,5 kintal atau 250 kilo. Dari 150 kilo sampai 250 kilo seledri. Dan untuk berapa dapat duitnya tergantung harga di lokasi masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi rincian untuk berapa sih biayanya kalau kita mau membuat greenhouse dan kita tanam seledri. Nah, jadi itu sekilas info yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas sekali lagi saya anjurkan, kalau sudah punya niat masuk mitra dulu. Karena setelah masuk mitra Anda akan didampingi, Anda akan dipandu dari mulai langkah-langkah dari nol. Dan nanti Anda akan dimasukkan ke grup mitra budidaya dengan teman-teman mitra yang lain, yang total di video ini saya buat kurang lebih 96 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan itu bisa tempat kita untuk sharing atau bertanya atau berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan teman-teman mitra yang lain. Intinya selama sampai ada niat dan siap untuk dijalankan, jangan khawatir, insya Allah sukses. Untuk urusan penjualan, seledri adalah barang yang tidak bisa tumbuh di sembarang tempat, khususnya di dataran rendah dan suhu yang panas. Dengan kita bisa tanam di tempat kita, otomatis kita bisa menyuplai di daerah kita tanpa daerah kita dapat suplai dari luar. Kalau orang luar aja bisa kirim tempat kita, kenapa kita nggak berani jual tempat kita sendiri? Jadi seperti itu ya. Sekali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa, bagi yang menonton video ini, jangan lupa subscribe, karena ini channel baru saya untuk di YouTube. Dan kalau ini saya upload selain di YouTube, ingat, tolong bantu saya subscribe di YouTube saya, Bradion Samudra Petani. Itu nama channel YouTube saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, di lain konten. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya Bradion Samudra, bangga jadi petani. Kesetiaannya teruji, kesabarannya terbukti. Itulah petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
sukses.